Kesultanan Banten berada di wilayah Banten. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Pulau Jawa hingga Lampung. Kesultanan Banten didukung oleh beberapa sumber Tiongkok yang berjudul Xiangpeng Xiangsang, hingga berita Tom Pires yang menyebut Banten sebagai salah satu rute pelayaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Kita bakal mempersembahkan video tentang Kesultanan Banten. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Zaman dulu banget, Banten tuh wilayah penting banget di Pulau Jawa bagian barat. Dulu masih jadi bagian kerajaan Pajajaran, tapi Islam mulai masuk lewat para wali seperti Sunan Gunung Jati dan Fathahilah. Fathahilah, Banten ini tempat yang sangat strategis. Kita harus sebarkan ajaran agama Islam di sini dan jadikan pusat pelabuhan ini sebagai pusat perdagangan. Buru kita rebut Banten dan kita jadikan wilayah Islam. Lalu Sunan Gunung Jati dan Fathahilah pun melakukan ekspedisi militer bersama pasukan Demak dan Cirebon. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati, jadi Sultan pertama Banten. Dari sinilah Kesultanan Banten berdiri. Mulai sekarang Banten akan berdiri sendiri. Kita kembangkan pelabuhan, kita atur perdagangan. Islam akan menjadi cahaya di tanah ini. Sultan Hasanuddin Majapahit. Tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin wafat dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Maulana Yusuf naik tahta pada tahun 1570 setelah wafat ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau menjadi Sultan kedua Kesultanan Banten dan memerintah hingga tahun 1580. Sultan Yusuf makin memperluas kekuasaan sampai ke wilayah kerajaan Pajajaran. Kita rebut pangkuan Pajajaran. Ini bukan soal perang, tapi soal menyatukan tanah Sunda di bawah Islam. Hingga pada tahun 1580, Sultan Maulana Yusuf pun meninggal karena sakit. Maulana Muhammad, putra dari Sultan Maulana Yusuf, naik tahta di usia muda. Namun sejarah mencatat luka. Dalam ekspansinya ke Palembang, Maulana Muhammad gugur di medan perang. Kita harus menguasai Palembang. Tapi sepertinya ini perjalanan terakhirku. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada yang menjadi incaran perdagangan pada masa itu. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Kita harus kuasai jalur lada. Banten harus jadi Raja Laut Nusantara. Lada sudah sampai dari Lampung, tuanku. Di pasar-pasar Banten, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun hati para pedagang mulai resah oleh bayang-bayang kekuasaan dan politik yang memanas. Bunga, sini. Ada apa? Tahu nggak sih, panen lada kita lagi bagus tahu? Oh iya, bagus sekali. Tapi katanya kayaknya udah mulai dicampur dulu dengan kita ya? Bener, kemarin aku lewat pelabuhan kapal asing. Katanya harus lewat antara mereka dulu. Dulu itu laut sangat bebas, tapi sekarang banyak banget kapal Eropa yang berseliweran. Takut juga mereka menguasai semuanya sih. Tahu gak sih, dengar Pangeran Haji itu bekerjasama dengan VOC. Nah, padahal dulu ayahnya itu udah keras banget buat melawan bangsa asing. Aku sih masih percaya Sultan Ageng ya, tapi kalau misalkan dengan kode kerajaan aja udah pecah, gimana nasib kita? Ya nggak? Iya sih. Tapi sayangnya konflik internal muncul. Sultan Ageng angkat anaknya, Sultan Haji sebagai wakil. Tapi Sultan Haji malah terhasut oleh VOC. Ya, VOC itu bukan musuh. Mereka itu bisa membantu kita. VOC itu hanya ingin menguasai kita. Kamu lebih percaya asing daripada darah daging sendiri. Karena konflik, VOC masuk dan bantu Sultan Haji lawan ayahnya sendiri. Sultan Ageng ditangkap. Tahun 1682, Sultan Haji resmi serahkan Lampung ke VOC. Dengan ini Banten kembali kerjasama, Lampung di bawah kendali VOC. Semoga ini jalan terbaik untuk menjaga takhta. Setelah itu, kekuasaan Banten makin lemah. Tahun 1813, Inggris menghapus Kesultanan Banten. Sultan Haji diturunkan paksa oleh Thomas Stamford Raffles.